Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi praktikum tentang inventarisasi hutan. Presentasi ini akan membahas latar belakang, tujuan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan praktikum. Materi pertama tentang sensus petak ukur dan inventarisasi sampling. Yang pertama, latar belakang. Inventarisasi hutan merupakan kegiatan untuk memperoleh data mengenai kondisi tegakan hutan sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan hutan. Yang kedua, tujuan. Yang pertama, mengetahui kondisi dan potensi tegakan hutan. Yang kedua, membandingkan hasil metode sensus petak ukur dengan inventarisasi sampling. Yang ketiga, menentukan metode yang paling efisiensi sesuai luas dan kondisi hutan. Berikut ada metode praktikum. Yang pertama, alat dan bahan. Meteran ukur, P-band atau pitameter, hagameter atau klinometer, GPS, kompas, tali sheet, alat tulis, dan pohon dalam petak ukur sebagai objek pengamatan. Berikut adalah langkah kerja. Yang pertama, menentukan lokasi dan membuat petak ukur. Yang kedua, melakukan sensus dan mengukur seluruh pohon dalam petak. Yang ketiga, melakukan inventarisasi menggunakan metode sampling pada petak contoh. Yang berikut, mengukur diameter dan tinggi pohon, menghitung kerapatan, luas bidang dasar, dan volume tegakan. Dan yang terakhir, membandingkan hasil sensus dan sampling. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menurut Indrajaya et al. 2013 menunjukkan bahwa systematic sampling menghasilkan estimasi volume tegakan dalam tingkat ketelitian lebih dari 90%, setara biaya dan waktu lebih rendah dibandingkan sensus penuh pada kawasan tanaman hutan. Yang berikut pembahasan. Sensus petak ukur memberikan data paling lengkap karena seluruh pohon diukur, tetapi membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Inventarisasi sampling lebih efisien karena hanya sebagai petak yang diukur, namun tetap mampu memberikan hasil yang representatif apabila rencana sampling dilakukan dengan benar. Oleh karena itu, metode sampling lebih banyak diterapkan pada inventarisasi hutan skala luas. Yang berikut ada kesimpulan. Sensus petak ukur menghasilkan data yang akurat, sedangkan inventarisasi sampling lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan inventarisasi, luas area, sumber daya yang tersedia. Materi kedua adalah intensitas sampling. Yang pertama, latar belakang. Intensitas sampling merupakan presentasi luas area contoh terhadap luas total kawasan yang digunakan untuk memperoleh data yang mewakili kondisi hutan. Yang kedua, tujuan. Menentukan besarnya sampel yang mewakili kondisi hutan. Yang kedua, memperoleh data yang mendukung perencanaan pengelolaan hutan. Berikut ada metode praktikum. Alat dan bahan. Yang pertama, GPS, pita ukur atau meter. Yang berikut kompas, klinometer, tali sheet, dan alat tulis. Langkah kerja. Yang pertama, menentukan luas area inventarisasi. Yang kedua, menentukan intensitas sampling. Yang ketiga, menentukan jumlah dan ukuran petak contoh. Yang berikut, melakukan pengukuran pohon pada setiap petak, lalu mengolah dan menganalisis data hasil pengukuran. Berikut ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Pada penelitian inventarisasi hutan rakyat oleh Rahayu DKK 2021, penggunaan intensitas sampling 5-10% menghasilkan estimasi potensi tegakan yang baik dengan tingkat kesalahan sampling error yang masih dapat diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan intensitas sampling meningkatkan ketelitian data inventarisasi. Yang kedua ada pembahasan. Intensitas sampling yang tepat menghasilkan data yang mewakili hutan secara akurat. Menurut Rahayu DKK 2021, pemilihan intensitas sampling yang sesuai dapat meningkatkan ketelitian
pendugaan potensi tegakan tanpa meningkatkan biaya inventarisasi secara berlebihan. Yang berikut ada kesimpulan. Intensitas sampling merupakan faktor penting dalam inventarisasi hutan karena mempengaruhi ketelitian data. Pemilihan inventarisasi sampling harus disesuaikan dengan tujuan inventarisasi, kondisi hutan, serta efisiensi waktu dan biaya. Materi ketiga adalah random sampling atau simple random sampling. Yang pertama, latar belakang. Random sampling adalah metode pengambilan sampel di mana setiap unit dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Metode ini menghasilkan data yang objektif dan mengurangi bias dalam inventarisasi hutan. Tujuannya yang pertama memperoleh sampel yang mewakili populasi, mengurangi bias dalam pengambilan data, menghasilkan data inventarisasi yang akurat. Berikut ada metode praktikum. Alat dan bahan yang pertama GPS, yang kedua kompas, yang ketiga pita ukur atau meteran, keempat klinometer, lalu tali sheet, alat tulis, serta peta lokasi. Langkah kerjanya yang pertama menentukan luas area penelitian, yang kedua memberikan nomor pada seluruh unit sampel, yang berikut memilih sampel secara acak menggunakan tabel atau angka acak, lalu melakukan pengukuran pada sampel terpilih dan mengelola data dan menganalisis data. Hasil dan pembahasan. Penelitian oleh Sitohang DKK 2021 pada pendugaan potensi tegakan eukaliptus menggunakan simple random sampling menunjukkan bahwa metode ini mampu menghasilkan pendugaan potensi tegakan yang objektif dengan tingkat kesalahan yang dapat dihitung secara layak digunakan dalam inventarisasi hutan. Pembahasan. Random sampling memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unit populasi untuk dipilih sehingga hasil inventarisasi lebih preferentif. Metode ini sangat sesuai untuk kawasan hutan yang relatif homogen, meskipun membutuhkan waktu dan biaya lebih besar dibandingkan metode sistematik. Kesimpulannya, random sampling merupakan metode pengambilan sampel yang objektif karena setiap unit memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Metode ini menghasilkan data inventarisasi yang relatif dan dapat digunakan untuk menduga potensi hutan secara akurat. Materi keempat adalah line plot sampling. Latar belakang line plot sampling merupakan metode inventarisasi hutan dengan menetapkan peta ukur secara sistematik di sepanjang jalur pengamatan. Yang kedua ada tujuan, mengetahui potensi tegakan hutan. Yang kedua memperoleh data jenis, diameter, tinggi, dan volume pohon. Yang ketiga mendukung perencanaan pengelolaan hutan. Ada pula metode praktikum yang pertama alat dan bahan, GPS, kompas, meteran, klinometer, tali sheet, serta alat tulis. Langkah kerja, yang pertama menentukan jalur pengamatan, yang kedua menentukan ukuran dan jarak antar plot, yang ketiga melakukan pengukuran diameter, tinggi dan jenis pohon pada setiap plot, lalu mencatat data lapangan, lalu mengelola dan menganalisis data. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian Jurnal Wana Lestari 2022 menggunakan line plot sampling dengan intensitas 10%, petak ukur 25x40 dan titik sampel setiap pohon 100 meter. Hasil penelitian menunjukkan metode ini sangat mampu memberikan data tegakan yang baik untuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan hutan. Pembahasan. Line plot sampling efektif digunakan pada kawasan hutan yang luas karena mempermudah pelaksanaan inventarisasi di lapangan. Metode ini menghasilkan data yang preferentif dengan waktu dan biaya yang lebih efisien dibandingkan pengukuran menyeluruh. Kesimpulan, line plot sampling merupakan metode inventarisasi hutan yang efisien dan sistematik. Metode ini mampu menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi tegakan sehingga mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Baik, materi kelima adalah continuous strip sampling. Latar belakang.
Continuous strip sampling merupakan metode inventarisasi hutan dengan menggunakan jalur trip yang dibuat sejajar dan berkesinambungan sehingga batas areal inventarisasi. Yang kedua ada tujuan, mengetahui potensi tegakan hutan, memperoleh data yang mewakili kondisi hutan, mendukung perencanaan dan pengelolaan hutan secara lestari. Ada pula metode praktikum. Yang pertama alat dan bahan, GPS, kompas, meteran, klinometer, tali seat, alat tulis. Yang berikut langkah kerja. Yang pertama menentukan lokasi dan arah jalur. Yang kedua menetapkan lebar serta jarak antar jalur. Lalu mengukur diameter, tinggi dan jenis pohon di sepanjang jalur. Mencatat seluruh data lapangan. Lalu mengelola dan menganalisis hasil pengukuran. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian Susanto 2019 di hutan sekunder Womonnowi, Papua Barat menggunakan continuous strip sampling dengan ukuran petak 10x10 panjang dan 20x20 pohon. Hasil penelitian berhasil mengidentifikasi komposisi vegetasi pohon secara status konversinya, sehingga metode ini dinilai efektif untuk inventarisasi hutan. Pembahasan, continuous strip sampling efektif digunakan pada kawasan hutan yang luas dan heterogen karena seluruh jalur diamati secara berkesinambungan. Metode ini menghasilkan data yang lebih representatif meskipun memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar dibandingkan metode petak terpisah. Kesimpulan, metode strip sampling adalah metode inventarisasi hutan menggunakan jalur pengamatan secara terus-menerus. Metode ini mampu menghasilkan data yang representatif dan akurat sehingga banyak digunakan dalam inventarisasi hutan alam maupun hutan tanaman. Baik, materi ke-6 adalah systematic sampling with random start. Yang pertama adalah latar belakang. Systematic sampling with random start adalah metode pengambilan sampel yang diawali dengan memilih titik pertama secara acak, kemudian sampel berikutnya ditetapkan pada jarak yang tetap. Tujuannya memperoleh sampel yang tersebar merata, lalu mengurangi bias dalam pengambilan sampel, meningkatkan efisiensi inventarisasi hutan. Metode praktikum yang pertama alat dan bahan, GPS, kompas, meteran, klinometer, peta lokasi, tali seat, dan alat tulis. Langkah kerjanya menentukan luas area penelitian, memiliki titik awal secara acak, random start, menentukan inventarisasi antar petak, melakukan pengukuran pada setiap petak secara sistematik, mengelola dan menganalisis data hasil pengukuran. Hasil penelitian. Penelitian dari Sari DKK 2021 menunjukkan bahwa metode systematic sampling with random start menghasilkan penyebaran petak ukur yang lebih merata dan memberikan estimasi potensi tegakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Metode ini juga mempercepat pekerjaan lapangan dibandingkan simple random sampling. Pembahasan, metode ini menggabungkan keunggulan pengambilan sampel secara acak dan sistematik. Titik awal yang dipilih secara acak mengurangi peluang bias, sedangkan inventarisasi tetap membuat distribusi sampel lebih merata sehingga hasil inventarisasi lebih representatif. Kesimpulannya, systematic sampling with random start merupakan metode inventarisasi yang efisien dan akurat karena menggunakan titik awal acak secara penyebaran petak secara sistematis. Metode ini banyak ditetapkan dalam inventarisasi hutan untuk memperoleh data yang mewakili kondisi kawasan. Berikut ada stratified sampling. Yang pertama latar belakang. Stratified sampling adalah metode pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam beberapa strat atau kelompok yang relatif homogen. Kemudian sampel diambil dari setiap strata. Tujuannya meningkatkan ketelitian hasil inventarisasi, memastikan setiap strata hutan terwakili, memperoleh estimasi potensi hutan yang lebih akurat. Metode praktikum yang pertama alat dan bahan.
ada GPS, kompas, meteran, klinometer, peta kawasan, tali sheet, dan alat tulis. Langkah kerjanya membagi kawasan hutan menjadi beberapa strata berdasarkan karakteristik tertentu atau jenis tegakan, umur, atau topografi. Berikut menentukan jumlah sampel pada setiap strata. Lalu menempatkan lokasi petak ukur, mengukur diameter, tinggi, dan jenis pohon pada setiap petak, dan mengelola serta menganalisis data dari seluruh strata. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dari Samosir DKK 2020 menunjukkan bahwa stratified sampling menghasilkan estimasi volume tegakan yang lebih akurat dibandingkan simple random sampling pada kawasan hutan yang memiliki kondisi vegetasi berbeda-beda. Hal ini karena setiap strata memberikan kontribusi data sesuai karakteristiknya. Pembahasan, metode stratified sampling sangat efisien pada hutan yang memiliki variasi kondisi tegakan dengan membagi kawasan menjadi strata yang homogen. Tingkat kesalahan pendugaan dapat dikurangi sehingga hasil inventarisasi menjadi lebih representatif dan efisien. Kesimpulannya, stratified sampling merupakan metode inventarisasi hutan yang membagi kawasan ke dalam beberapa strata sebelum pengambilan sampel. Metode ini menghasilkan data yang lebih akurat dan representatif, terutama pada hutan dengan kondisi yang heterogen. Sekian materi dari saya. Terima kasih.